Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit demi sedikit orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah, mereka menampakkan jati diri mereka, kaum muslimin ya. Di sini ada video dari seorang buya. Ini buya ini juga digadang-gadang sebagai wali karena pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung ya. Bahkan mengetahui siapa-siapa wali Allah yang ada sekarang ini, kaum muslimin ya. Gufron dianggap wali. Gufron yang katanya bisa bahasa jin, bahasa malaikat, bahasa semut, bahasa cacing ya, itu katanya wali ya. Sehingga tingkah-tingkah aneh dari Gufron itu jangan dikomentari, karena kalau dikomentari dia bersedih ya. Ada wali dikomentari oleh orang-orang yang nggak ngerti hakikat dan makrifat. Ya, tapi di sini ada video, kaum muslimin, di mana Ar-Razi Hasyim ini menyatakan bahwa seharusnya kelompok Aswaja ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah versi mereka, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut definisi para ulama Ahlus Sunnah ya, tapi Ahlus Sunnah versi mereka ya. Ahlus Sunnah versi mereka ini seharusnya sangat dekat dengan orang-orang Syiah, karena mereka memiliki banyak kesamaan, kaum muslimin, dan hanya ada satu hal yang tidak sama ya. Bedanya cuma sedikit lah ya. Coba kita simak dulu videonya, kaum muslimin. Tahu orang-orang yang disebut Aswaja sama dengan Syiah, cuma ada satu prinsip katanya yang berbeda. Jadi sebenarnya Ahlus Sunnah ini sangat dekat dengan kelompok Syiah itu harusnya Harusnya malah kemudian tengkar-tengkar seperti hari ini. Tapi ya, tengkar-tengkar, teman-teman. Enggak, hanya beberapa kok yang tengkar, hanya beberapa. Iya, kaum muslimin ya. Jadi Syiah sama Aswaja itu ya memang sangat dekat, kaum muslimin, begitu dekat ya. Bahkan mereka ini sama-sama membenci dakwah sunnah, sama-sama menyebut Wahabi terhadap orang-orang yang mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan syariat Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh ya. Mereka sama-sama memusuhi orang-orang yang memperjuangkan tauhid, mendakwahkan sunnah, memerangi syirik, tahayul, bid'ah, khurafat ya. Jadi sama-sama, kaum muslimin. Bahkan ditegaskan oleh tokoh Aswaja bahwa amaliyah orang-orang Aswaja dengan orang-orang Syiah itu sama, kaum muslimin ya. Bahkan orang-orang Syiah pun ya sama menyebutnya seperti itu juga, kaum muslimin, bahwa amaliyah dari Syiah itu banyak yang diamalkan oleh orang-orang Aswaja ya. Coba simak ini, kaum muslimin. Saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah, salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rame-rame adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum. Tuh, kaum muslimin ya, kan sama ya. Jadi pantas kalau Ar-Razi Hasyim menyatakan bahwa sebenarnya Aswaja dengan Syiah ini ya begitu dekat ya. Karena hanya ada satu perbedaan saja katanya ya. Apa perbedaannya, kaum muslimin ya? Coba kita lanjut video dari Heri Pras tadi, kaum muslimin. kira-kira gimana Buya Mursal nih? Anak Nabi, cucu Nabi dibunuh. Kira-kira orangnya jahat gitu. Ya. Jadi wajar nggak kalau dibawa ke bab teologis? Jadi menggiring isu ini, fakta sejarah ini ke bab teologis, itu suatu hal yang tidak bisa dihindari. Jadi baik Ahlus Sunnah ataupun kelompok yang kemudian meratapi kematian Sayyidina Husain yang kemudian disebut kelompok Rafidhah dan Syiah itu, dua kelompok ini sama-sama mengutuk pembunuh Sayyidina Husain. Bedanya Ahlus Sunnah tidak meratapinya dan tidak merayakan atau memperingati kematiannya dengan berlebihan.
Jadi sebenarnya Ahlus Sunnah ini sangat dekat dengan kelompok Syiah. Harus Sangat-sangat teman-teman. Karena memang punya banyak kemiripan. Orang Syiah pergi ke kuburan merangka-rangka. Orang Aswaja juga merangka-rangka. Tapi Aswaja Sufi. Karena faham seperti ini hanya ada di kalangan mereka. Orang-orang yang berfaham filsafat. Orang yang mempelajari pola pikirnya Aristoteles lalu diimplementasikan kepada agama. Filsafat. Nah, kaum muslimin ya, kalau mendatangi kuburan orang yang dianggap soleh, orang yang dianggap wali, ya, dengan cara merangkak-rangkak seperti yang dilakukan oleh orang Aswaja, yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, yaitu kami nggak paham ini ya, konsepnya seperti apa, pemahamannya seperti apa, tujuannya untuk apa mendatangi kuburan orang-orang yang dianggap soleh dengan cara merangkak-rangkak seperti itu, kaum muslimin. Ya. Itu ngambil contoh dari mana? Ya. Sedangkan mereka orang-orang Syiah, orang-orang Aswaja, ketika datang ke makam-makam Nabi, mereka nggak ada yang merangkak loh, kaum muslimin. Ya, coba. Ketika mereka berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, ya, jangankan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW lah, kaum muslimin ya. Ketika mereka datang ke masjid yang paling mulia di atas muka bumi, di Masjidil Haram, ya, kemudian di Masjid Nabawi, mereka nggak ada yang datang ke masjid itu merangkak-rangkak untuk memuliakan masjid. Ya. Kemudian katakanlah Masjid Nabawi, di mana di Masjid Nabawi ada makam manusia yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi nggak ada orang-orang Syiah, orang-orang Aswaja yang datang ke Masjid Nabawi, di mana di sana ada makam Nabi Muhammad SAW, mereka datang dengan cara merangkak-rangkak. Gak ada, kaum muslimin. Ya. Jadi pertanyaannya, ketika mereka datang merangkak-rangkak ke kuburan orang yang mereka anggap soleh, yang mereka anggap wali, lebih soleh mana, lebih wali mana orang yang mereka anggap itu dengan Nabi Muhammad SAW? Hah? Coba. Kalau mereka menganggap Nabi Muhammad SAW lebih soleh daripada orang yang mereka datangi kuburannya dengan cara merangkak-rangkak itu, berarti mereka ya jelas kafir, keluar dari Islam, kaum muslimin. Ya. Tapi kalau mereka menganggap Nabi Muhammad SAW jelas lebih soleh karena Nabi, ya. Tapi kenapa nggak mereka perlakukan sedemikian rupa seperti mereka memperlakukan orang-orang yang mereka anggap soleh? Coba. Ya. Dan apa yang mereka lakukan ini ya sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam madhab, para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Karena mereka nggak ada yang datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW dengan cara merangkak-rangkak. Nggak ada, kaum muslimin, nggak ada. Ya. Jadi kalau Ar-Razi Hasyim memahami perbedaan ahlu sunnah dan Syiah hanya sebatas permasalahan itu sangat konyol, kaum muslimin. Ya kita nggak ngerti lah, kaum muslimin, seperti apa pemahaman dia tentang Syiah. Atau mungkin memang dia orang Syiah. Ya. Kan bukan rahasia lagi, yang namanya Syiah itu mengkafirkan istri Nabi Muhammad SAW, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, ya. Menyatakan Aisyah finnar, Abu Bakar finnar, Umar finnar. Sementara Nabi Muhammad SAW menyanjung-nyanjung mereka. Ya. Orang-orang Syiah menganggap bahwa Al-Quran ini, ya, Al-Quran yang dipegang oleh kaum muslimin ini hanya sepertiga dari Al-Quran mereka. Ya, mereka mengatakan Jibril salah menurunkan wahyu, harusnya ke Ali bin Abi Thalib, tapi diturunkan ke Muhammad SAW. Ya, tapi ke Allah diam. Artinya mereka menganggap bahwa Allah ini nggak becus menurunkan wahyu. Ya, seharusnya diturunkan oleh Jibril ke Ali bin Abi Thalib, tapi diturunkan ke Muhammad, tapi Allah diam. Allah diam. Berarti kan orang-orang Syiah menganggap Allah ini nggak becus ngurus syariat Islam. Ya. Tapi yang seperti ini dianggap baik, ya. Dianggap sangat dekat dengan Aswaja, ya. Dan kalau memang dianggap dekat dengan Aswaja, ya sesuailah, kaum muslimin, ya. Mereka selalu memusuhi orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, mendakwahkan Sunnah Nabi Muhammad SAW,
Mereka membenci orang-orang yang mereka sebut Salafi Wahabi, yang mereka menyanjung, memuliakan Nabi Muhammad SAW, istri Nabi Muhammad SAW, ahlul bait Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka wajar benci dengan orang-orang Salafi atau yang mereka sebut Wahabi, karena memang ya bertentangan dengan mereka kaum muslimin, ya. Dan dari sini kita paham kaum muslimin, ya, bahwasanya orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah, memusuhi orang-orang yang mereka sebut Salafi Wahabi, ternyata memang mereka ini mesra dengan Syiah, ya. Dan ya silakan nilai sendirilah kaum muslimin, ya, mana yang lebih pantas diikuti. Orang-orang yang memuliakan Al-Quran dan Sunnah, memuliakan Nabi Muhammad SAW dan Ahlul Bait dan para sahabatnya, atau memilih Syiah, orang-orang yang mereka menyatakan Al-Quran kurang, menyatakan Nabi Muhammad SAW ini ya nabi palsu karena menerima wahyu yang seharusnya bukan untuk dia, ya, dan macam-macam lah kaum muslimin, mengkafirkan istri Nabi, sahabat Nabi dan sebagainya, ya. Silakan berpikir siapa yang harus Anda ikuti dakwahnya, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.